Selamat siang mitra pendengar, apa kabar Anda untuk siang hari ini? Senang sekali kembali akan kami hadirkan 1 jam bersama Pengadilan Agama Wonogiri. Tentu saja ini satu program kerjasama Pengadilan Agama Wonogiri dan Radio Giri Suara Wonogiri. Ya, mitra pendengar, untuk hari ini bahagia sekali kita kehadiran Ketua Pengadilan Agama Wonogiri, ada Bapak Asnawi Dawi, SHI MSI. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Kiki dan pendengar mitra pendengar RGS FM ya. Iya. Oke. Selamat datang di Radio Giri Suara. Selamat. Terima kasih Bu Kiki. Ya. Baik, Pak Asnan, ini tentunya sebelum kita nanti akan membahas banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari mitra pendengar yang atau sahabat Pengadilan Agama yang tentunya memanfaatkan media yang disediakan oleh Pengadilan Agama Wonogiri. Nah, sebelum kita akan sampaikan nanti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk tentunya di inovasi yang sudah disediakan oleh Pengadilan Agama. Sebenarnya boleh kita atau masyarakat mengetahui inovasi apa saja sih Pak yang sudah disiapkan dari Pengadilan Agama sendiri dalam kondisi kemarin pandemi, kemudian pasca pandemi. Tentu saja Pengadilan Agama akan memberikan banyak kemudahan kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan menyampaikan masalahnya ke kantor Pengadilan Agama. Mungkin bisa disampaikan dulu Pak, monggo. Oke, terima kasih Bu Kikin dan para mitra pendengar RGS FM. Sebelumnya saya tadi sudah diperkenalkan Bu Kikin ya. Nama saya Ahsan Dawi Bu Kikin ya, Ahsan. Kalau kita sedikit flashback balik Bu Kikin ya, bahwa kita ingin sebenarnya menghadirkan sebuah layanan pengadilan yang itu gampang diakses, kemudian murah, dan tentu ini relevan dengan keinginan kita untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat pencari keadilan. Kemarin kita di tim kemudian berdiskusi, bikin kita sudah siapkan 8 aplikasi malah. 8 inovasi tepatnya. 8 inovasi dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat dan sekaligus untuk meningkatkan kualitas SDM di dalam kita bikin. Jadi dari 8 inovasi itu ada sedikit bocoran saya bikin ya. Nggak semua dulu ya. Bocoran untuk mitra pendengar RGS FM di mana berada. Yang pertama seperti tadi di awal ada iklan layanan masyarakat yang diputar di RGS FM. Kita punya inovasi dalam bentuk aplikasi namanya aplikasi Waduk Gajah Mungkur gitu. Waduk Gajah Mungkur. Waduk Gajah Mungkur. Ini sesuai dengan ikonnya Wonogiri tepat sekali Pak Kikin ya. Jadi memang sengaja kita ambil nama yang itu lekat dengan masyarakat Wonogiri, kota Wonogiri ya, artinya biar orang mudah mengingat. Jadi aplikasi Waduk Gajah Mungkur ini sebenarnya aplikasi berbasis WhatsApp ya. Yang terpadu, yang menyajikan informasi perkara di PA Wonogiri secara terjadwal, mudah, ya, murah, lengkap dan terukur. Ya. Kenapa kita pilih WhatsApp, bikin ya? Karena hasil survei kita bahwa semua orang yang berperkara di Pengadilan Agama Wonogiri itu punya WA, punya WA gitu. Ternyata walaupun orang dulu menganggap Wonogiri itu agak di pinggir, ternyata melek teknologi mungkin ya. Semua punya WhatsApp dan itu kita pilih sebagai media untuk kita menginformasikan kepada masyarakat karena itu tanpa ada biaya apapun. Jadi gini, prosesnya begini Bu Kikin. Jadi ketika orang mendaftar perkara di Pengadilan Agama Wonogiri, ya, dia akan dimintai juga untuk memasukkan nomor HP, nomor WhatsApp-nya itu. Nah, begitu nomor WA itu sudah masuk, otomatis itu akan terekam oleh sistem. Jadi kita punya aplikasi terekam sistem, dan setiap ada informasi berkaitan dengan perkara, yang bersangkutan akan selalu
diberikan notifikasi. Pemberitahuan secara otomatis tanpa diminta begini ya. Contoh begini, ketika saya berperkara di PA Wonogiri, saya mau sidang, sehari sebelum sidang ada pemberitahuan bahwa perkara nomor sekian akan disidangkan pada hari Senin tanggal sekian, contoh begitu ya. Tapi ini tidak mengurangi kebiasaan kita secara hukum, tetap kita memberikan panggilan resmi kepada tertulis pada pihak tetap. Tapi ini sebagai pengingat betul sekali, reminder saja supaya masyarakat lebih mudah. Termasuk mungkin ketika para pihak nanti selesai berperkara di pengadilan agama, ketika dia akan ngambil putusan atau kalau cerai ada produknya akta cerai, ya. Jadi tidak perlu nunggu-nunggu dengan ketidakpastian, ya. Tidak perlu gitu ya, kapan ini? Saya sudah selesai sidangnya kok nggak ada kabar-kabar ini, kan? Padahal mau dipakai lagi kayak gitu, kayak gitu. Makanya aplikasi ini akan otomatis memberikan notifikasi ketika produk putusan sudah siap, ketika akta cerai sudah siap diberikan kepada masyarakat pencari keadilan. Kemudian ada yang nanya misalnya, kalau masyarakat umum gimana Pak? Bisa nggak mendapatkan manfaat gitu ya, benefit dari aplikasi Waduk Gajah Mungkur ini? Betul, memang aplikasi ini sasaran kita ada dua. Satu orang yang berperkara, yang kedua masyarakat umum. Jadi masyarakat umum yang tidak berperkara pun bisa mendapatkan informasi seputar PA Wonogiri. Tapi memang harus tetap semua melalui WA. Caranya dengan mengetik info, kemudian dikirim ke nomor WA 081 2272 04488. Jadi cukup mengetik info, kirim ke nomor 081 2272 04488, nanti akan ada jawaban dan cara penggunaan secara praktis. Kita sudah uji coba ini selama 3 bulan terakhir ini, Bu Kikin. 3 bulan terakhir ya Pak. Luar biasa antusias masyarakat Wonogiri. Ada banyak WA yang setiap hari masuk. Ada yang sekedar minta informasi, ada yang juga mungkin pengen tahu lebih dalam juga. Dan yang paling banyak diakses diantaranya adalah mengenai persyaratan pengajuan perkara itu ya, itu begitu. Gambarnya begitu begini. Oke, ini yang Waduk Gajah Mungkur Pak. Ini yang akan dibocorkan hanya satu atau mungkin akan dibocorkan yang lain lagi deh Pak? Boleh juga untuk mitra pendengar RGSFM ya. Memang inovasi kita ada 8. Tadi saya sampaikan di awal, sebagian memang kita peruntukkan untuk masyarakat, sebagian kita peruntukkan untuk yang intern. Masuk intern juga. Kita ingin teman-teman di PA Wonogiri selalu meningkatkan SDM-nya untuk terus berkembang. Jadi yang perlu di-upgrade bukan kita menuntut, tapi diri kita juga perlu di-upgrade juga pengetahuannya, wawasan dan sebagainya. Kita juga punya aplikasi yang ini yang sifatnya intern, namanya unik juga Bu Kikin, namanya Kacang Mete. Ini memang identik dengan Wonogiri banget lah Pak ya, Wonogiri banget ya. Kacang Mete itu kita singkatan dari kanal canggih untuk monitoring dan evaluasi perkara terpadu. Jadi ini sistem kerjanya Bu Kikin, kalau contohnya majelis hakim atau panitia pengganti yang akan menyidangkan perkara, itu akan selalu dapat notifikasi melalui WA sehari sebelum sidang. Jadi kalau saya sidang hari Rabu contohnya, maka jam 00 hari Selasa saya sudah dapat notifikasi, besok sidangnya perkara sekian. Data perkaranya apa sih? Nomor perkara sekian, kemudian biaya perkara masih enggak, sampai ada detailnya. Itu sebagai reminder atau pengingat bagi aparat kita di dalam agar selalu care terhadap perkara. Jadi walaupun di rumah pun dapat WA juga, nggak di kantor gitu. Kemudian kita juga untuk masyarakat umum kita kalau selama ini kita punya PTSP, pelayanan terpadu satu pintu, kemudian kita kembangkan lagi dengan sistem loket begini. Jadi kalau sebelumnya PTSP itu dibagi menjadi beberapa bagian, ada bagian informasi, bagian pengaduan, bagian pendaftaran, bagian produk pengadilan, putusan atau akta cerai. Tapi sekarang kita mencoba meniru seperti di bandara lah, kayak gambar gitu ya. Kalau kita check-in di bandara itu loketnya satu untuk semua, bisa melayani semua gitu. Semuanya. Ini penting karena kadang-kadang kita melihat di PA itu
antriannya numpuk di satu tempat, mau daftar semua gitu. Sementara loket satunya sepi gitu mungkin ya. Nah, sekarang kita coba kembangkan PTSW sistem loket, artinya semua loket bisa melayani kebutuhan masyarakat. Jadi bisa mengurangi antriannya tidak terlalu lama itu. Itu gambaran singkat tentang PTSP sistem loket. Aduh, mungkin ada lagi, mungkin ya masih ada juga. Kita juga maksimalkan teknologi IT ya, terutama kita lagi gencar juga punya podcast di intern Pengadilan Agama Wonogiri, Pari Menyapa. Pengadilan Agama Wonogiri Menyapa. Itu sudah mulai kita jalankan. Memang itu juga sekaligus pembinaan intern ke teman-teman di PA, tapi juga untuk masyarakat, insya Allah ada manfaatnya. Termasuk yang hari ini kita jalankan, kita Bu Kikin, ini bagian dari sebenarnya program kita inovasi itu. Kita bekerjasama dengan Radio Giri Suara untuk memberikan edukasi seputar hukum pada masyarakat luas ya, dalam bentuk 1 jam bersama PA Wonogiri ini ya. Kalau dulu awalnya kita pengen seperti apa ya, mirip sebenarnya acaranya ya, 10 layanan kepada masyarakat Wonogiri lah. Tapi kalau di sini mungkin bentuknya 1 jam bersama ini ya, 1 jam bersama itu. Iya. Kemudian ada lagi kita punya program yang untuk masyarakat itu namanya Papa Langsing. Wah. Papa Langsing ini pengiriman produk pengadilan secara langsung dan singkat. Jadi gambarnya begini. Kalau biasanya orang berperkara itu setelah selesai mau ngambil putusan, mau ngambil akte cerai, dia harus datang langsung ke pengadilan agama. Nah, dengan program Papa Langsing ini dimungkinkan nanti produk pengadilan itu baik putusan ataupun akte cerai kita antar langsung ke rumah yang bersangkutan lewat kerjasama dengan PT Pos. Itu. Jadi itu bagian. Tapi ini pilihan. Nanti ketika masyarakat berperkara di bagian akhir selesai itu ditawarkan. Nanti mau diambil sendiri sambil jalan-jalan ke Kota Wonogiri atau mau menggunakan layanan ini. Karena ini pilihan. Kita serahkan kepada masyarakat gitu. Tapi memungkinkan nggak Pak hasil dari putusan itu disampaikan di kayak di tadi yang lewat WhatsApp kayak gitu-gitu nggak Pak? Kalau untuk putusan paling sekedar data umum aja Ibu. Oh gitu. Iya, tapi termasuk privasi ya seperti betul sekali, privasi. Bahkan semua putusan PA Wonogiri dan PA yang lain juga kita upload di website Mahkamah Agung. Semua. Jadi sebenarnya kalau lihat produk pengadilan ada di website Mahkamah Agung di direktori putusan itu, yang jumlahnya juga sampai jutaan sekarang. Dan itu semua yang berkaitan dengan hal-hal yang privasi kita anonimasi. Gitu ya. Oke. Iya, itu yang dibocorkan ke mitra pendengar ya Pak ya. Tapi lebih detailnya bisa ke pengadilan Wonogiri. Iya, biar sekaligus juga biar penasaran ya Pak ya. Inovasi apa sih sebenarnya yang ada di pengadilan agama gitu ya. Baik, kemudian ini ada beberapa yang sudah masuk di pengadilan agama yang menjadi banyak pertanyaan dari, mungkin salah satunya juga melalui WA tadi dari masyarakat yang berperkara, atau mungkin juga masyarakat yang memang butuh informasi seperti itu ya Pak, meskipun tidak berperkara begitu. Ini ada pertanyaan, apakah mengurus perkara di pengadilan agama itu mahal ya Pak ya? Kemudian apakah mencapai puluhan juta rupiah? Mohon penjelasan ini. Betul, ini salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan kepada kita ya. Memang pada asasnya berperkara itu dikenakan biaya. Asasnya begitu. Kalau kita kuliah itu ada biaya, ada perkara gitu ya. Tapi sebenarnya itu menggambarkan bahwa untuk berperkara itu memang dikenakan biaya, gitu. Kalau kemudian di masyarakat ada asumsi yang beraneka ragam, beracara di pengadilan mahal dan sebagainya, itu mungkin kadang-kadang ada yang miskomunikasi sebenarnya ya. Karena panjar biaya perkara, istilahnya kita pakai panjar. Ya. Panjar itu ketika orang di awal mau daftar itu dihitung oleh petugas panjar biaya perkara. Kenapa biaya panjar? Karena nanti ketika proses persidangan berlangsung,
ada kekurangan nanti diminta nambah. Jadi Dan- semacam panjer uang muka Iya, itu. false code ya, gitu ya, false code. Iya, betul, false code. Gitu aja. Bahasa belajar false code memang ya. Dan nanti kalau kemudian sampai selesai itu ada sisa dikembalikan kepada para pihak. Dan prakteknya di PA Wonogiri sebagian besar ada sisa, Bu. Gitu Jadi ya. ketika mereka selesai berperkara itu, kemudian disuruh ke kasir untuk dihitung perinciannya, kebanyakan ada sisa. Jadi pulang mereka perkara senang dapat masih ada Masih ada untuk ongkos pulang lah gitu ya. Walaupun itu uang mereka sendiri ya, bukan tapi uang mereka sendiri. Dan itu sebenarnya semua transaksi keuangan perkara itu bisa dicek lewat WhatsApp tadi, aplikasi Waduk Jamungkur. Jadi cukup nanti ada ketik nomor perkaranya, dikirim ke nomor itu, nanti akan ada Muncul kodenya ya? muncul. Jadi kita berusaha memberikan informasi yang detail kepada masyarakat, termasuk transparansi masalah keuangan perkara. Artinya kalau orang berperkara itu bayar ke PA 500 contohnya, itu untuk apa sih perinciannya, itu kita Sudah buat, muncul ya, sudah Pak, ya, muncul di situ ya, Pak, aplikasi Waduk Gajah Mungkur tadi itu. Kembali ke biaya perkara, sebenarnya jumlah biaya perkara itu besarnya sangat dipengaruhi oleh pertama jenis perkara, Ibu. Jenis perkara, yang kedua jumlah para pihak. Ya. Dari jenis perkara dulu. Perkara yang sifatnya permohonan, karena biasanya beda sedikit, itu lebih murah biasanya. Lebih murah. Iya. Tapi kalau perkara yang gugatan biasanya lebih mahal. Karena biasanya prakteknya prosesnya lebih lama gitu ya. Kemudian yang kedua, jumlah para pihak. Orang berperkara di pengadilan agama, orang mengajukan cerai yang pihaknya suami dan istri, dengan orang mengajukan perkara waris yang jumlahnya bisa Mungkin lebih puluhan dari sampai dua ya. ada sampai 50-an, justru ya tentu itu biayanya ya. lah berbeda. Itu yang mempengaruhi sebenarnya kenapa kok nggak sama sih, sama-sama daftarnya di PA kok berbeda itu. Kemudian sekarang juga ada pendaftaran perkara secara elektronik buat ikot. Nah, itu juga tentu lebih murah dibanding orang datang sendiri ke pengadilan agama gitu. Dan itu dibuka oleh Mahkamah Agung secara luas. Kita sekarang mendaftarkan perkara dimanapun, cukup bisa dari rumah, lewat buka laptop, buka HP, asal ada koneksi internet kita bisa daftar gitu. Dimanapun di Indonesia gitu, Bu ya. Jadi itu lebih murah malah gitu. Murah, ya. Gitu. Jadi kalau saya gambarkan, untuk berperkara di PA Wonogiri itu memang variatif. Saya nggak bisa memastikan. Ada yang 400.000, ada 700.000, 900.000 juga, bahkan 1 juta lebih juga ada itu. Cuma kadang-kadang masyarakat itu, Ibu, mencampurkan antara biaya berperkara yang dibayar ke pengadilan dengan biaya yang dia keluarkan untuk lain-lain. Contohnya begini, kalau orang berperkara ke pengadilan dia bawa saksi contohnya, bawa saksi 2 orang. Kalau dia minta tolong tetangganya 2 orang jadi saksi, kan nggak mungkin ketika dia diajak sampai sore tidak ada mampir ke warung jajan atau sekedar untuk pengganti rokok, untuk ganti dia nggak kerja itu. Kadang-kadang itu dihitung juga, jadi kesannya mahal. Bisa saya pastikan bahwa semua pembayaran di pengadilan agama Wonogiri itu disertai dengan tanda bukti pembayaran. Jadi ada nota akuntansinya ya. Gitu. Jadi kalau ke PA Wonogiri ada pembayaran yang tanpa notasi, itu bisa dilaporkan. Gitu. Jadi kita pastikan bahwa tidak ada pungutan-pungutan liar di luar biaya resmi. Termasuk yang masalah kecil pun kita juga mulai dari hal yang kecil, parkir pun kita jangan ditarik. Itu kita mulai dari yang kecil-kecil juga begitu. Akhirnya bagaimana memang anggapan-anggapan masyarakat insya Allah pelan-pelan juga akan berdengar, wawasannya juga akan bergeser gitu. Itu mengapa biaya perkara itu kadang-kadang dianggap mahal, atau boleh jadi gini. Ketika orang mengurus perkara itu dia lewat perantara, calo, atau bahasa kita calo gitu. Lah itu kadang-kadang yang harus dihindari, karena itu kadang-kadang membengkak dan kadang-kadang melebihi biaya berperkara di pengadilan sendiri. Iya, kalau harus memakai calo, maka di mana-mana sekarang kan bagaimana kita menghindari calo, dalam arti kalau mau perkara silahkan datang ke pengadilan. Kalau tidak kurang paham, tidak tahu, kita menyediakan PTSP, ya, petugas informasi yang senantiasa memberikan
layanan kepada masyarakat mencari keadilan gitu. Ya, jadi silahkan ini mitra pendengar, ada banyak kemudahan sebenarnya yang sudah disiapkan oleh Pengadilan Agama. Salah satunya jangan menggunakan calo. Ini juga karena mungkin banyak yang merasa tidak ada waktu, tidak ada kesempatan, sehingga akan lebih mudah saya akan menyuruh ini saja untuk menyelesaikan, begitu ya. Padahal sebenarnya dari Pengadilan Agama sendiri sudah menyediakan layanan yang akan mempermudah mitra pendengar untuk bisa menanyakan atau juga mendaftarkan perkaranya, seperti itu ya Pak ya? Iya, benar sekali. Baik, terima kasih untuk Anda mitra pendengar yang siang hari ini juga sudah bergabung melalui WhatsApp di 081393584000. Silakan Anda bisa juga melalui line telepon 0273321344 atau Anda juga bisa memanfaatkan di live YouTube-nya RGS Wonogiri. Baik, ini akan kita sampaikan terlebih dahulu. Selamat siang Bapak Ahsan. Yang terhormat, akhir-akhir ini kakak saya mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Tinggi Agama Kabupaten Karanganyar. Akan hasilnya nihil, akan tetapi mungkin gitu ya. Walaupun sudah mediasi 3 kali. Apa ini dikarenakan pihak tergugat sering datang dan juga tidak datang dalam persidangan? Apa memang mekanisme perceraian ini lebih mudah di Kabupaten Wonogiri? Jika demikian, apa boleh kita pindah penduduk ke Wonogiri agar mudah apabila kita akan mengurus perceraian? Matur nuwun. Ini dari Eyang Noyo yang ada di Jumapolo, Karanganyar. Monggo silahkan Bapak. Oke. Terima kasih Eyang Noyo di Jumapolo ya. 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 Jadi begini Eyang Noyo, bahwa masing-masing pengadilan dimanapun berada, pengadilan agama itu mempunyai SOP, standar operating prosedur, bagaimana menerima perkara, bagaimana memeriksa perkara, bagaimana mengadili perkara, dan itu sebetulnya sama. Jadi yang berlaku di kalau Bapak nyebut Karanganyar, di Wonogiri sama. Bukan berarti kalau kita sampaikan seperti ini di Wonogiri lebih mudah, tidak. karena kita standarnya sama. Standar itu sudah dibuat oleh Mahkamah Agung, bagaimana hakim itu ketika mengadili perkara yang tadi disebutkan perkara perceraian ya. Tadi disebutkan kenapa kok sudah mediasi 3 kali hasilnya nihil dan sebagainya. Memang pengadilan dalam hal ini majelis hakim punya kewajiban untuk mendamaikan para pihak ketika keduanya datang di pengadilan. Kalau di contohnya kasus perceraian ya, ketika suami istri pada sidang pertama datang ke pengadilan, maka hakim harus ini kewajiban untuk mendamaikan kedua belah pihak. Jadi bukan berarti kalau pengadilan itu orang ke pengadilan pasti dikabulkan, belum tentu ya. Jadi kita ingin sebenarnya ketika orang ke pengadilan pun bisa kita satukan kembali, kita damaikan lagi. Makanya tadi sebutkan ada mediasi tahap awal itu. Mediasi ini sebenarnya merupakan upaya perundingan ya, untuk mencapai kesepakatan melalui seorang mediator. Mediator itu orang yang netral ya, untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh kedua belah pihak ya. Harapannya apa? Mediasi ini bisa menghasilkan win-win solution, artinya sama-sama tidak ada yang merasa kalah tapi merasa menang semua, karena semua kepentingan bisa terakomodir. Kalau kemudian sampai tadi sebutkan 3 kali nihil, berarti memang belum ada titik temu di antara para pihak yang dimediasi begitu. Kemudian kalau dikatakan para pihak kadang datang, kadang enggak, iya itu memang bisa menghambat jalannya persidangan. Karena ketika hari ini datang, katakanlah hari datang semua, maka hakim akan merintahkan suami dan istri itu untuk datang pada sidang berikutnya tanpa dipanggil. Tapi kalau sidang berikutnya nanti suaminya datang, istri enggak, maka sidang belum bisa dilanjutkan untuk manggil istri dulu. Kalau kemudian berikutnya ganti yang enggak datang, pasti akan memperlama itu. Jadi kadang-kadang lama tidaknya persidangan itu juga sangat tergantung oleh yang bagaimana berperkara, keaktifan para pihak, dan tentu nanti majelis hakim akan punya sikap. Kalau terus begini mungkin akan disikapi dengan kewenangannya begitu majelis hakimnya.
Artinya nggak perlu sampai kemudian Pindah. pindah KTP, tidak perlu, karena sama prosedurnya, Iya. sama prosedurnya nanti mau dimanapun, karena aturannya sama yang digunakan, undang-undang yang sama, pedomannya sama, otomatis sepanjang itu sesuai dengan prosedur yang ada, insya Allah lancar sebenarnya. Oke. Iya gitu. Baik. Kemudian ini yang berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang terhormat narasumber, apa perbedaan pengadilan agama dan pengadilan negeri? Mohon penjelasannya. Terima kasih dari Mama Eri Erlina yang ada di Wonokarto. Oh, iya. Sama-sama pengadilannya. Iya. Sama-sama tugasnya Iya. mengadili ya Pak ini Pak. Iya, terima kasih Mama Erlina ya, Iya. di Wonokarto ya. Pada episode pertama, Pak Wakil Ketua PA Wonogiri Pak Yudi sudah menyampaikan sebenarnya berkaitan dengan kewenangan PA, tapi karena yang ditanyakan saya ulas sedikit aja, baik. bahwa PA dan PN itu merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang berada di bawah Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung itu membawai 4 peradilan. Peradilan umum, dalam hal ini pengadilan negeri, ada pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan militer. Yang membedakan adalah kewenangan. Memang kalau pengadilan negeri itu berwenang mengadili perkara pidana dan perdata secara umum itu. Tapi kalau PA itu berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa perkara di bidang perkawinan, ya, bidang wasiat, waris, hibah, ya, sodako, kemudian ekonomi syariah dan sebagainya. Itu diatur oleh undang-undang begitu. Contoh begini, spesifiknya kalau di PA untuk orang Islam. Jadi kalau ada sama-sama orang mau cerai gitu. Kalau agamanya Islam ya ke pengadilan agama. Tapi kalau non Muslim ya non Islam ke pengadilan negeri. Untuk perkara-perkara pidana secara umum yang menyelesaikan PN ada pencurian, pembunuhan ya dan sebagainya. Tapi PA tidak berwenang itu kecuali PA yang ada di Aceh. Namanya mereka Mahkamah Syariah. Mereka secara undang-undang diberi kewenangan khusus untuk menangani perkara jinayah, pidana juga begitu. Secara umum begitu. Ya jadi gitu. Baik, terima kasih. Dan untuk Anda mitra pendengar masih kita buka kesempatan, silakan. Ini kebetulan beliau Ketua Pengadilan Agama sendiri yang hadir di tengah-tengah kita, dan silakan kalau Anda ingin bertanya atau sharing ya, kita buka line 0273 321 344, SMS 1 juga di WhatsApp ya di 081 393 584 atau juga Anda bisa memanfaatkan di live YouTube-nya RGS Wonogiri. Pak, kalau tadi disebutkan di awal setiap pengajuan perkara itu memang ada biayanya. Masing-masing biaya itu berbeda tergantung dari perkara itu sendiri. Nah, kalau misalnya ada, ini mungkin juga salah satu yang masuk ke WhatsApp-nya Pengadilan Agama. Mohon maaf, orang yang tergolong tidak mampu, tapi akan mengurus perkaranya di Pengadilan Agama. Apakah ini untuk bisa memasukkan perkaranya di Pengadilan Agama ini dengan cuma-cuma, Pak? Ya, ini menarik, Bu Kikin ya. Kebetulan Mahkamah Agung mempunyai program unggulan pelayanan hukum, ya. Di antaranya adalah memberikan akses kepada masyarakat pencari keadilan untuk beracara secara cuma-cuma, prodeo gitu ya, prodeo. Cuma ini karena ini dibayar oleh negara tentu terbatas gitu. Kebanyakan ya tidak saya katakan semua, tapi kebanyakan pengadilan memang punya anggaran prodeo, berperkara secara cuma-cuma. Kalau di PA Wonogiri rata-rata 1 tahun sekitar 15 perkara Ibu itu, iya, atau tahun ini 17 perkara ya. Tapi naik turunnya seputar itu. Artinya ada 17 perkara yang itu dibayar negara pada tahun 2022. Artinya para masyarakat bisa beracara secara gratis, ya, tanpa sama sekali dipungut biaya sama sekali ya Pak ya. Oke, mungkin nanti 17 perkara itu apa saja mungkin. Ini ada yang bergabung di 321344, kita akan coba terima. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Mbak Kiki. Iya, selamat siang Mbak.
dari Sabar Jatipuro. Pak Sabar Jatipuro. Sabar ya Pak ya. Iya, selalu Mbak. Selalu sabar. Kasih utang aja sabar. Iya. Luar biasa, Katanya Pak, kalau ya. sabar itu subur loh Pak. Iya, kalau kebanyakan hujan bacek Mbak. Gitu ya. Monggo silakan Bapak. Iya, buat narasumber dari pengadilan agama ya. Betul. Iya, yang jadi pertanyaan. Ya, saya mengapresiasi untuk mempermudah segala urusan yang menyangkut masalah itu. Iya. Yang saya khawatirkan kalau atau yang saya pertanyakan, mengurus cerai itu sulit aja, banyak yang kawin cerai. Nanti kalau dipermudah, apa nanti nggak memperbanyak janda dan duda di Wonogiri? Gitu. Iya, itu aja, nggak usah banyak-banyak. Terima kasih atas jawabannya. Baik, nanti. terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Sabar ini ya. Mungkin dijawabnya nanti setelah tadi ada 17 perkara yang gratis itu ya Pak ya. Oke, Oke. harap bersabar dulu ya Pak Sabar ya. Pak Sabar, Iya. sabar dulu ya. Iya. Saya lanjutkan dulu berkaitan dengan perkara Bordio. Memang tahun ini ada 17 perkara yang itu bisa diajukan secara Bordio cuma-cuma. Tapi ada syaratnya Mbak mungkin ya. Artinya memang syaratnya pun sebenarnya nggak susah juga. Artinya sepanjang yang bersangkutan bisa menunjukkan surat keterangan tidak mampu atau surat sejenis lah yang menunjukkan bahwa tidak mampu, entah dulu ada keluarga harapan, ada BLT dan sebagainya. Sepanjang dia bisa menunjukkan itu dan dia dianggap tidak mampu, maka dia nanti bisa mengajukan untuk berperkara secara gratis, secara Bordio, secara cuma-cuma. Tentu nanti pengadilan akan meriksa berkasnya kira-kira layak enggak gitu. Jangan sampai nanti enggak layak tapi ternyata pakai emasnya berjajar gitu ya di jarinya kan ya gitu. Tentu kita akan biar tepat sasaran gitu ya. Dan itu nggak banyak. Dan biasanya di awal-awal tahun. Karena yang udah tahu itu rebutan karena kita kan nggak bisa batasi. Setelah panjang memenuhi syarat ya itu kita proses, kita bisa ajukan untuk perkara secara cuma-cuma gitu. Itu semua perkara Pak? Bisa semua perkara. Oh gitu. Gitu. Tidak hanya misalnya perceraian atau gitu ya. Kemudian kembali masuk ke pertanyaan oleh Pak Sabar Jatipuro ya. Menarik sekali ini. Ini kesannya kok pengadilan ini kok layanannya dipermudah, kemudian ada banyak inovasi ini. Jangan-jangan yang sulit aja pada antri mau bercerai ya. Kemarin di media ada beredar ya 900-an Pak Sutri mau cerai di pengadilan agama itu. Artinya sebenarnya gini, yang dibedakan antara proses pelayanan kepada masyarakat dan proses persidangan gitu. Kita tidak ingin bahwa masyarakat itu banyak cerai. Kita nggak ingin sebenarnya. Tapi kalau sudah masuk menjadi perkara di pengadilan agama, kita harus memproses secara profesional. Ya. Artinya apa? Kalau sudah orang mendaftar, artinya dia mempercayakan kepada pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya, kita harus profesional. Ya kita segala informasi yang ada yang memungkinkan kita buka. Kemudian kalau proses perceraiannya itu tetap menjadi kewenangan mutlak majelis hakim. Jadi majelis hakim yang bersidang itu punya kemandirian betul. Bahkan saya selaku ketua pengadilan itu nggak bisa mengintervensi hakim yang bersidang. Nah, tentu untuk bercerai itu tidak begitu saja orang bisa dengan mudah bercerai. Ya, untuk bercerai harus memenuhi alasan-alasan yang diatur oleh undang-undang. Tidak boleh orang tiba-tiba saya bosan sama pasangan saya lah tak ngajukan cerai, gitu. Atau saya sudah sepakat Pak mau cerai dengan istri, nggak bisa kan. Tetap harus ada alasan-alasan yang itu disebutkan oleh peraturan undang-undangan. Termasuk walaupun sudah ada pertengkaran, tapi kalau baru kemarin sore bertengkar kemudian minta cerai, justru itu yang justru nggak wajar gitu. Kita di persidangan majelis hakim selalu berupaya untuk mendorong mereka melakukan upaya-upaya kekeluargaan. Ini sudah dibawa dimusyawarahkan keluarga belum dan sebagainya. Dulu kalau nikah baik-baik keluarga bertemu, sekarang mau cerai sudah ketemu belum dan sebagainya. Apakah upaya-upaya di masyarakat ya di keluarga itu sudah dimaksimalkan sebelum mereka ke pengadilan agama. Bahkan tidak semua perkara yang masuk ke pengadilan agama itu termasuk perceraian itu dikabulkan.
Ada beberapa yang ditolak, ada beberapa yang kita nasihati, mereka mau mengurungkan niatnya dicabut gitu. Ada yang kemudian karena nggak serius, kita anggap nggak serius, digugurkan perkaranya. Jadi yang daftar ke pengadilan belum tentu dikabulkan. Selalu hakim punya standar-standar yang itu dasarkan pada aturan yang berlaku. Tentu Pak Sabar yang di Jatipuro itu tetap kita pedomani. Hakim selalu medomani hukum acara, bagaimana memeriksa perkara di persidangan. Tapi berkaitan dengan layanan keperkaraan, informasi ya, itu harus kita buka seluas-luasnya. Artinya jangan sampai kemudian orang mau bercerai, dia kayak masuk hutan itu, bayar sekian kok nggak ada perinciannya, karena contohnya begitu. Atau ini gimana sih prosesnya sebagainya. Sepanjang itu tidak berkaitan dengan materi yang menjadi gugatan, sehingga tidak masalah gitu ya. Jadi dibedakan antara proses di persidangan dengan kita menemukan inovasi itu dalam rangka mempermudah akses masyarakat terhadap pengadilan. Dan itu tidak terbatas pada masalah perceraian. Semua masalah itu bisa yang menjadi kewenangan PA bisa diselesaikan di pengadilan. Kemarin mungkin Pak Wakil sudah menyampaikan, kita juga punya kewenangan di bidang kewarisan, kita punya kewenangan di bidang ekonomi syariah, ya, kita punya kewenangan di bidang lain, dan itu mungkin banyak. Cuma memang masyarakat kita sebagai besar tahunya kalau PA itu ngurusi perceraian gitu, ya. Padahal perceraian itu sebagian kecil dari kewenangan PA di bidang perkawinan. Masih ada bidang-bidang lain yang itu menjadi kewenangan pengadilan agama. Ya, dan tidak semua perkara yang masuk misalnya perceraian itu dikabulkan seperti itu ya Pak ya. Masih ada mediasi yang dilakukan dari pengadilan agama. Baik, untuk para pendengar masih kita tunggu, kita masih punya waktu sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pak, ini di perceraian ini sebenarnya dilakukan di pengadilan agama manakah? Kemudian adakah Pak pelayanan pengadilan agama ini yang menyediakan persidangan di luar kantor? Ya, gini Bu Kikin ya, pada prinsipnya untuk perkara perceraian itu diajukan di tempat tinggal di pengadilan agama yang meliputi tempat tinggal istri. Jadi seperti tadi ya, tidak harus pindah Wonogiri. Di Wonogiri harus di Wonogiri begitu ya. Betul. Contoh begini, jadi kalau di pengadilan agama itu ada cerai gugat, cerai talak. Cerai gugat diajukan oleh istri, kalau cerai talak diajukan oleh suami. Ya. Jadi kalau cerai gugat, ya otomatis yang penggugatnya istri ya, maka diajukan. Kalau istrinya di Wonogiri ya tinggal ajukan di PA Wonogiri. Tapi kalau cerai talak oleh suami, kalau suaminya di Wonogiri, kemudian istrinya di Karanganyar, ya majukannya di Karanganyar, tempat tinggal istri, gitu. Kecuali kalau memang istri itu meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, itu pengecualian, gitu. Atau pengecualiannya ketika pihak pasangannya di luar negeri, atau tak tahu alamatnya, gitu ya. Oke, baik. Ada lagi yang bergabung di 321 kita akan coba terima. Halo, selamat siang. Selamat siang Mbak Kikin. Selamat siang. Ini narasumber Bapak siapa ya? Ada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri, ini Bapak Ahsan Dawi. Oh, Pak Ahsan Dawi, selamat siang. Iya. Selamat siang Bapak. Yang ada pertanyaan yang mungkin tidak begitu penting, tapi saya juga penasaran. Oke. Pak Widodo yang ada di Manyaran ini Pak. Dari Manyaran nih Pak. Oh nggih Bapak. Sebagainya Pak Purwanto. Oh nggih. Ada kalanya kalau ada masalah anak di bawah umur yang karena dia melakukan sesuatu yang di luar di luar usia, seringkali terjadi sehingga anak itu berbeda dua. Hamil. Iya. Kemudian kalau akan mendapatkan surat nikah harus ada rekomendasi dari Pengadilan Agama Wonogiri. Yang kemudian apakah pernah ada yang kasus di daerah tanpa ada rekomendasi dari PA Wonogiri itu melakukan pernikahan? Kalau ada, kemudian sanksinya apa itu Pak? Oke. Iya. Yang kedua,
eh, sekarang ini kasus perkara di Wonogiri itu dipicu oleh apa? Dipicu oleh apa? Jadi penyebabnya apa? Apakah juga faktor ekonomi? Kemudian faktor deteksi ya. Ketika dulu itu ada corona, apakah ada perkara yang disebabkan oleh corona? Itu Pak Sadawi. Oke. Dan salam Wajib Gajah Timur dari Manyaran. Iya baik, terima kasih Pak Widodo yang ada di Manyaran ini. Monggo silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Widodo di Manyaran ya. Ya senang sekali namanya cukup antusias ya. Mitra pendengar ini luar biasa ini responnya. Ada banyak pertanyaan, saya senang sekali pada siang hari ini. Yang pertama berkaitan dengan ya disampaikan Pak Widodo ya, rekomendasi dari pengadilan agama. Kalau istilahnya di pengadilan itu ada namanya dispensasi kawin. Jadi dispensasi kawin itu memang izin kawin yang diberikan oleh pengadilan agama kepada orang tua yang akan menikahkan anaknya yang masih berada di usia 19 tahun. Karena regulasi kita, undang-undang kita mengatur untuk menikah itu minimal 19 tahun gitu. Bagaimana kemudian kalau anak sudah ada hubungan tadi kebablasan gitu ya, sudah hamil, kemudian apa memang harus itu ada rekomendasi dari pengadilan agama. Kalau bahasa kita dispensasi kawin tadi itu ya. Jadi sepanjang tidak ada izin dari pengadilan agama, KUA, kantor urusan agama dipastikan tidak akan berani menikahkan. Iya. Berarti mau harus gitu. Iya. Bagi anak ya orang tua yang mau menikahkan anak di bawah 19 tahun itu mesti ditolak KUA nanti. Saya bisa pastikan aturannya begitu. Karena ditolak oleh KUA itulah kemudian mereka datang ke pengadilan agama untuk mengurus dispensasi kawin. Untuk mengurus dispensasi kawin ini memang kita harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena kita harus melibatkan beberapa instansi dalam hal ini termasuk kalau di Wonogiri itu kita juga melibatkan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya. Itu yang memberikan rekomendasi kepada anak apakah dia layak untuk mendapat dispensasi atau tidak. Itu. Tentu di dinas ini juga akan dicek bagaimana kesiapan kesiapan fisiknya, kesiapan emosinya, pengetahuan dia tentang fungsi reproduksi, pengetahuan dia tentang pengasuhan anak gitu. Karena ini nanti efeknya besar. Kita nggak bisa bayangkan kalau anak punya anak gitu ya. Anak yang belum waktunya nikah udah punya anak, kemudian dia tidak punya pengetahuan yang cukup. Bagaimana tentang gizi contohnya, maka nanti akan potensial munculnya stunting itu. Makanya kita bergandeng tangan dengan dinas terkait dalam hal ini Dinas PPKB P3A ya Pak ya. Itu untuk juga memberikan rekomendasi apakah ini layak enggak dan sebagainya. Itu salah satu pertimbangan majelis hakim untuk mengabulkan atau tidak. Tentu hakim nanti juga akan memeriksa yang bersangkutan ya, melihat fakta di persidangan, termasuk kesiapan calon pengantin, juga kesiapan orang tua. Apakah dia akan mau memberikan pendampingan kepada anak-anak yang masih di bawah umur dan sebagainya ini. Ini juga gitu. Jadi memang kita punya kewenangan itu, tapi juga harus kita lakukan dengan hati-hati. Dan ada kabar baiknya Bu Kikin ya. Selama 1 semester pertama di 2023 ini, perkara dispensasi kawin kita menurun ya. Selama 6 bulan ada 67 perkara. Itu menurun dibanding tahun kemarin semester pertama ada 100 perkara. Iya. Kemarin sempat kita ada wawancara dengan TV One itu ya. Memang kita sampaikan, kita apresiasi kepada masyarakat juga yang, karena ini juga harus ada peran masyarakat ya. Bagaimana memberikan edukasi kepada anak kita, bagaimana agar mereka tidak terjerumus pada hubungan-hubungan yang terlarang ya. Kalau mereka bahasa sekarang pacaran dalam kutip, ya pacaran yang sehat lah, jangan kemana-mana berdua dan sebagainya. Ini
keberhasilan ini untuk awal tahun semester pertama ini paling enggak memang menunjukkan ada kerjasama yang bagus antara tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk bersama-sama menekan angka pernikahan di bawah pernikahan umur dini ini. Kemudian dari Pak Widodo di Manyaran ya, berkaitan dengan tadi perceraian yang paling banyak apa sih penyebabnya? Untuk perceraian yang paling banyak didominasi oleh adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami dan istri. Nah, pemicu dari pertengkaran ini bermacam-macam ya. Ada memang nafkahnya kurang atau bahkan nggak dikasih nafkah, suaminya malas bekerja, suaminya jarang pulang, gitu. Kemudian komunikasi yang nggak bagus, cemburu ya, mungkin karena pasangannya sering main WA sambil senyum gitu katanya gitu, udah akan curiga, akhirnya ada sebagai kadang-kadang itu merembet kemana-mana. Kemudian ada pihak ketiga, bisa mungkin dengan menjalin hubungan dengan pihak lain, selingkuh, atau bisa juga pihak ketiga itu merasa orang tua itu ikut campur dan sebagainya. Itu juga memicu adanya pertengkaran-pertengkaran yang tidak bisa diselesaikan, akhirnya mereka ke pengadilan gitu. Kemudian apakah ada tadi saya ditanyakan perceraian akibat corona. Ya. Kalau secara khusus tidak ada Pak Widodo ya. Cuma itu juga secara nggak langsung memicu juga. Karena ketika ada wabah corona kemarin kan banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ekonomi juga berpengaruh, itu juga membuat keluarga juga agak sedikit berbeda mungkin. Kalau menyikapinya nggak bagus bisa jadi masalah kan, tapi kalau bisa menyikapi dengan baik tentu ada komunikasi yang baik, tentu itu nggak ada masalah kan gitu. Gitu. Ya, baik. Kemudian ini ada yang bergabung kembali melalui WhatsApp. Selamat siang Bapak narasumber. Kami bertanya dengan adanya perceraian mengakibatkan kemungkinan sudah mempunyai anak. Dalam hal ini siapa sebenarnya yang paling berhak untuk menjadi orang tua asuh? Bapak atau Ibu? Matur nuwun. Terima kasih. Berkaitan dengan hak asuh anak ya, kalau bahasa agama ini hadonah ya, hak asuh anak, bahwa secara normatif anak yang belum mumayyiz istilahnya, mumayyiz itu anak yang belum bisa membedakan baik dan buruk. Kalau dalam kompilasi hukum Islam itu dibatasi sampai umur 12 tahun. Jadi anak yang menjadi korban perceraian dari orang tuanya dan berumur kurang 12 tahun, itu secara normatif hak asuhnya pada ibu. Ya, ibu. Kemudian bagaimana kalau lebih dari 12 tahun? Kalau lebih dari 12 tahun itu anak dianggap sudah bisa membedakan baik buruk, maka dia perlu dihadirkan di persidangan. Apakah dia ditanya apakah nanti kalau ada perceraian dia ikut ayah atau ibunya? Karena yang dipentingkan adalah kepentingan terbaik anak, ya, bukan kepentingan terbaik orang tua. Anak yang harus dilindungi itu pilihan. Artinya anak ditanya, kalau dia ikut ayah ya dia diarahkan ke ayah, kalau ikut ibu ya ibu. Tapi ini tidak berlaku hitam putih mutlak, tidak. Artinya walaupun anak yang belum berusia 12 tahun secara hukum dia ikut ibu, tapi kalau ibu dianggap tidak mampu menjadi ibu yang baik, bisa jadi dialihkan ke pihak ayah. Contoh begini kasusnya, kalau si ibu ternyata dia akhlaknya nggak bagus, ya contohnya sering mabuk, jarang pulang dan sebagainya, itu maka dia dianggap tidak layak untuk menjadi ibu yang baik dan dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan jiwa anak, maka boleh jadi nanti hakim akan memberikan kepada bapaknya untuk mengasuhnya, gitu. Oke, baik. Terima kasih. Dan ini ada satu pertanyaan kembali. Apakah semua perkara harus melalui sidang? Seperti apa gambaran proses persidangannya? Terima kasih Bu Kikin ya. Sekaligus tadi saya jawabnya yang sebelumnya karena sidang di luar gedung di luar gedung ya. Saya baru ingat tadi ya. Jadi memang Mahkamah Agung punya program sidang di luar gedung pengadilan. Ya, artinya sidang tidak melulu berada di kantor pengadilan, tapi bisa juga dilaksanakan di luar gedung pengadilan. Kalau istilahnya sidang keliling gitu ya. Ya, jadi kita siapkan perangkat kita dari majelis hakim, panitera penggantinya, jurusita, mediatornya
untuk ke suatu lokasi untuk kita menyelenggarakan sidang di sana gitu. Nah, tentu ini lagi-lagi berkaitan dengan anggaran. Kita tahun ini sudah melaksanakan sekitar 30 kegiatan begini ya di wilayah Wonogiri yang kita pusatkan kemarin di Baturedo dan Jatisrono. Jadi memang beberapa orang yang berperkara di pengadilan yang wilayah timur kemarin, seperti hari ini kemudian ada sidang juga keliling di Jatisrono. Ada teman-teman tim kita yang ke sana untuk sidang keliling. Ini fungsinya apa? Agar masyarakat yang berada jauh di pinggiran itu bisa lebih mudah mengakses keadilan dengan kita hadir di tempat-tempat tertentu gitu. Jadi kalau wilayah mungkin yang dari Wuryantoro gitu ya, dari Puh Pelem gitu, nggak harus sampai ke Wonogiri kota sini untuk sampai untuk tapi bisa di Jatisrono. Tapi tentu itu sangat berkaitan dengan anggaran dan kita terbatas pada untuk tahun ini 30 kegiatan dan mungkin selesai pada akhir Juli ini. Itu memang dimungkinkan. Tapi sepanjang ya itu. Kemudian mengenai proses persidangan dapat kita gambarkan bahwa dimulai dengan ketika orang sudah daftar itu ya. Ketika dia kan tinggal menunggu persidangan. Nah, ketika di persidangan itu apa sih yang terjadi sebenarnya bagi orang awam nih? Kadang-kadang kalau lihat sinetron kadang-kadang bisa salah persepsi mungkin ya. Karena di sinetron kan akhirnya galak-galak gitu mau apa. Padahal kalau di persidangan real tidak segala itu ya, ramah-ramah dan sebagainya. Jadi proses persidangan dimulai dengan pembacaan gugatan atau permohonan. Jadi kalau ada yang sering orang tahu perceraian gitu ya, kalau yang ngajukan istri berarti dibacakanlah sebelumnya tahap pertama dulu adalah mediasi dulu. Jadi sebelum masuk pokok tetap perkara, ada mediasi ya Pak ya meskipun mediasi di luar mediasi dulu. Artinya itu sepanjang para pihak datang semuanya. Tapi kalau yang datang cuma satu itu susah, nggak bisa mediasi. Ibaratnya kita mau merukunkan siapa kan gitu. Tapi tetap biasanya kita nasihati. Kalau nggak bisa dimediasi karena nggak hadir, tetap kita upayakan untuk penasihatan gitu, agar berpikir kembali, ya, agar memikirkan ulang dampaknya dan sebagainya itu. Kemudian tahap kedua setelah mediasi gagal atau dinasihati tetap seperti itu, maka dibacakanlah gugatan. Nah, gugatan itu tentu versinya penggugat kan gitu. Kadang orang datang marah-marah, Pak itu nggak benar semua yang diajukan. Nah, itu memang versinya penggugat. Lah, tergugat itu punya hak nanti mengajukan jawaban. Jadi ada pembacaan gugatan, ada jawaban. Setelah jawaban nanti pihak penggugat juga diberi kesempatan untuk tanggapi lagi. Namanya replik lah, kita baca hukumnya. Ada replik. Replik tentu dari penggugat dulu ya. Setelah replik dia nanggapi, masih ada lagi kesempatan untuk nanggapi. Namanya duplik. Ada tanggapan balik dari tadi ya, duplik. Kemudian baru tahap pembuktian. Pembuktian itu sebenarnya inti dari menguji apakah yang diajukan penggugat itu benar enggak dalam gugatan. Itu diuji dalam pembuktian. Pembuktian bisa dengan mengajukan bukti surat, dengan menghadirkan saksi atau bukti-bukti lainnya gitu. Kemudian setelah pembuktian selesai, kemudian ada namanya nih kesimpulan para pihak. Setelah kesimpulan ada musyawarah majelis hakim yang nanti akan menghasilkan putusan untuk dibacakan itu. Itu gambaran singkatnya begitu mungkin ya. Waktunya itu bisa 1 hari atau masih berlanjut seperti itu Pak? Ini berkaitan dengan lama proses persidangan ya. Jadi persidangan itu memang variatif. Kita tidak bisa mematok ini selesai sekali sidang, 2 kali sidang, 3 kali sidang itu memang sangat tergantung dengan perkaranya ya. Tadi yang dari Karanganyar tadi Pak Noyo tadi ya, sampai berkali-kali belum selesai. Itu memang prosesnya begitu. Bukan berarti pengadilan itu bukan. Kita tidak ada maksud sampai ke tempat, tapi kita harus taat aturan, taat proses gitu. Dan itu tahap-tahap itu harus dilalui. Tentu kalau pihak tergugatnya, kalau yang ngajukan cerainya istri, suaminya nggak datang, itu tentu tahap-tahap itu ada yang nggak dilalui. Jawaban nggak ada otomatis, ya duplik kan nggak ada. Terus mungkin akan lebih cepat karena ada tahapan-tahapan yang nggak terlampaui kan gitu. Tapi itu juga nanti tetap pengaruhnya pada pembuktian, seberapa bisa dia membuktikan bahwa rumah tangganya itu sudah tidak bisa dirukunkan kembali gitu. Dan kalau misalnya hari itu belum selesai Bapak, apakah harus menunggu yang jadwal keliling lagi
yang maksudnya sidang di luar atau bagaimana Pak? Iya, kalau yang sidang keliling, sidang di luar gedung pengadilan itu kita sesuai jadwal Ibu ya. Jadi kalau contohnya hari ini kan, Iya. hari ini ada beberapa sidang di Kecamatan Jatiserono. Nanti kalau belum selesai, kemudian minggu depan masih ada jadwal disidangkan di sana. Oh, gitu. Tapi kalau nanti kemudian di ujung udah habis, belum selesai, tentu dilanjutkan di kantor pengadilan Oh, di agama ini ya, gitu, tetap ya. diminta ke ini Iya, ya. kalau belum selesai sampai program kita habis gitu Bu ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan. Saya pernah ditipu oleh suami. Apakah saya bisa mengajukan pembatalan pernikahan? Wah, ini lagi marak ini, tipu-tipu ini. Iya. Oke, tapi sebelum dijawab ini ada yang bergabung Pak, kita Oh, akan iya, terima iya. dulu. Silakan. Selamat siang. Yang Mbak Ikin Iya, selamat siang. Dari siapa di mana? Monggo. dari Ibu Inggit di Selagiri. Ibu Inggit di Selogiri, silahkan Ibu. Selamat siang buat Mbak Ikin dan selamat siang buat Pak Hasan. Iya. Oke, selamat siang Bu Inggit. Ya. Ya, ini begini. Saya dengar dari kabar-kabar dari masyarakat kalau sidang itu katanya hakimnya tuh terlalu galak-galak. Galak-galak katanya udah pokoknya galak lah, itulah. Tetapi setelah saya membuktikan sendiri, ternyata begitu saya masuk, penyambutan para hakim, ibu atau bapak, itu ternyata lembut, halus, lembut, santun. Nah, itu apa karena perbedaan perkara atau bagaimana Pak? Iya. Atau mungkin ya, ini perlu untuk para pendengar, mungkin ada yang mau mengajukan karena takut, karena mendapat kabar dari orang-orang. Ada sudah dapat info kalau garang-garang gitu ya. Iya, dapat info katanya galak-galak, ada yang bilang ayah macan galak. Iya. Anak. Oke. Akhirnya mundur nggak jadi. Itu banyak lagi sih. Iya. Nah, makanya ini untuk masyarakat luas. Saya sendiri pernah Mengajukan perkara. mengajukan perkara sidang sekali, malah saya itu hanya sekali sidang langsung digedok, langsung selesai. Oke. Langsung. Iya. Nah, terus itu ternyata itu para hakim apa ya, itu tidak galak, benar tidak galak. Oke. Lembut Iya. lah, kata-katanya juga halus. Saya dipersilahkan dengan cara yang santun baik. Ya, ini mungkin masyarakat juga salah paham ya Pak. Iya. Kata-kata apa galak apa itu Oke. tolong dijelaskan ya Pak. Iya, baik. Biar masyarakat tidak salah paham. Oke. Itu Mbak Gigi. Baik, terima kasih Bu. kasih. Iya, Bu Inggit Monggo Sing ya. Silakan Pak. Iya, terima kasih ada testimoni dari Bu Inggit di Selogiri ya. Terima kasih banyak Bu ya. Kita terbuka ya kalau memang ada saran masukan kritik kita sangat terbuka, termasuk kalau diapresiasi alhamdulillah ini ternyata Bu Inggit sudah membuktikan sendiri di PA Wonogiri ternyata hakimnya tidak seseram yang disampaikan orang gitu ya. Ternyata tadi disampaikan lembut, halus, santun gitu ya. Memang bagaimanapun kita juga manusia biasa dan hakim kita memang terdiri dari beberapa daerah Bu ya. Karena kebanyakan hakim di pengadilan itu memang dia berasal dari beberapa daerah yang mungkin punya kultur yang berbeda-beda. Kalaupun seandainya ada yang agak ngomongnya keras itu mungkin bukan karena galaknya, mungkin karena kultur di masyarakatnya luar begitu, ya, biasanya mungkin. begitu. Tapi insya Allah hakim akan berusaha karena melayani mereka dengan baik gitu ya. Oke, baik. Ini sebenarnya waktunya sudah pepet, tapi ada yang bergabung kita akan terima. Halo, selamat siang. Kim, halo. Iya, selamat siang. Saya juga menegaskan apa yang disampaikan Bu Inggit ya. Oh, gitu. Ada penegasan lagi nih ya. Monggo silakan. Karena saya itu sudah 8 kali menjadi saksi cerai. Jadi saya hafal betul bahwa hakim di Wonogiri itu senyumnya menawan, Luar biasa Pak. satu dan tidak galak. Jadi Oke. ketika saksi itu memberikan keterangan dengan hati yang damai, tidak ada paksaan. Oke. Itu aja, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Monggo Pak. Iya. Terima kasih Bapak ya. Betul memang
kalau pengalaman dari saksi sudah sampai 8 kali ya, mungkin Bapak sudah diminta tetangga, famili yang jadi saksi ya. Artinya memang kita berusaha lah untuk tetap memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Memang kadang ada Ibu ya yang orang nggak tahu entah informasi dari mana datang, itu kadang ada harus lepas sandal masuk pengadilan gitu. Sebenarnya kita kan semua itu nggak perlu sampai segitunya. Kita biasa kadang di sidang pun kita juga seperti orang ngobrol aja. Justru kalau kita pasang wajah seram itu nanti saksinya nggak bisa bunyi, Bu. Justru dengan kita no comment, iya betul. Dengan kita dengan biasa ya santai gitu, justru yang diharapkan dari saksi apa yang dia ketahui, dia dengar, dia alami itu bisa disampaikan di persidangan. Dan betul kadang-kadang tadi sampaikan masuk Bu Inggit tadi juga bahwa halaman 1 kali sidang udah bisa selesai. Itu biasanya kalau 1 kali sidang itu berkaitan dengan perkara yang sederhana seperti permohonan gitu ya. Permohonan, contohnya permohonan perwalian contohnya. Ya, atau permohonan pengangkatan anak sepanjang syaratnya lengkap semua itu kadang-kadang setelah 1 kali bisa selesai. Tentu kalau bisa selesai cepat kenapa harus diperlambat kan gitu, ya. Gitu. Iya, ya, terima kasih Bapak testimoninya. Kemudian yang tadi Pak, ketipu. Oh iya. Ini lagi marak ada viral ya, ketipu. Iya, bukan ketipu tapi emang loh gimana nggak ketipu juga namanya. Baik itu suami maupun istri ya. Apakah ini juga bisa mengajukan pembatalan perkawinan? Betul, bahwa salah satu bidang perkawinan yang menjadi kewenangan PA adalah perkara pembatalan perkawinan. Iya. Jadi apabila suami atau istri tadi merasa ditipu gitu ya, dia punya kesempatan untuk kalau dirasa dia nggak nyaman, dia punya kesempatan untuk membatalkan nikahnya. Tapi tidak sembarangan sebenarnya. Ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi ketika orang akan mengajukan pembatalan pernikahan ya. Yang pertama contohnya begini, dalam kasus seorang istri yang menikah ternyata suaminya itu masih punya ikatan perkawinan dengan wanita lain. Ngakunya jejaka ternyata dia masih punya istri yang sah dan sebagainya. Itu bisa dibatalkan karena itu kan melanggar aturan poligami tanpa izin. Karena pada dasarnya kan dia menikah lagi kan poligami ya. Padahal dia ngaku bujang ya. Kemudian atau suami kalau kasusnya istri ya, suami merasa bahwa istri yang dinikahi itu sebaliknya masih ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain. Tentu ini kalau diantri malah nggak boleh lagi kan gitu. Kalau poligami harus izin, kalau poligami tentu tidak boleh. Istrinya masih punya ikatan perkawinan dengan laki-laki lain. Atau karena ketika dilangsungkan perkawinan itu ada syarat rukun yang nggak terpenuhi. Contohnya ketika nikah saksinya kurang, walinya nggak ada, dan dia ragu-ragu ketika ternyata kemarin saya nikah kok saksinya namanya kok mak satu ya waktu itu. Nah, gitu bisa ngajukan. Tentu akan diuji kembali di persidangan gitu. Atau tadi yang kasusnya Bu Kikin sampaikan, ketika dia mengajukan pembatalan perkawinan dengan alasan ketika nikah dia berada di bawah ancaman atau tekanan. Ya. Tapi untuk pernikahan yang dia ngakunya di bawah ancaman atau tekanan ini ada daluarsanya. Kalau 6 bulan dia sudah tahu di bawah ancaman, dia sadar, tapi dia diem aja, dianggap tidak menggunakan haknya kan gitu. Tapi kalau pernikahannya ternyata di kemudian diketahui masih ada hal yang dilarang, nikah ternyata kok masih ada hubungan nasab yang dilarang untuk menikah, tentu itu setiap saat bisa diajukan. Tapi kalau dia mengajukan pembatalan pernikahan karena merasa ditipu tadi, diancam dan sebagainya, kok sudah punya anak 3 masih ngajukan, nah itu kadang justru orang tanya itu ada daluarsanya begitu. Di dekat daluarsanya ya. Baik Pak, sebelum closing statement ini ada satu pertanyaan tadi karena disinggung PA ini selain mengurusi perceraian dan lain sebagainya, itu ada tadi disinggung kaitannya dengan ekonomi syariah begitu ya Pak ya tadi. Nah ini yang seperti apa Pak? Mungkin bisa yang ekonomi syariah yang seperti apa yang bisa disidangkan di pengadilan agama Pak? Jadi gini begini, jadi ekonomi syariah itu kewenangan yang terakhir yang kita terima ditambahkan ke pengadilan agama ya.
Artinya memang kewenangan ini belum terlalu lama, tapi kita sudah PA Wonogiri cukup pengalaman menyidangkan beberapa perkara ekonomi syariah. Itu bahkan tahun kemarin cukup banyak perkara yang berkaitan sekitar ekonomi syariah. Jadi perkara ekonomi syariah itu seperti apa sih yang bisa disidangkan di pengadilan? Itu biasanya dalam praktek apabila ada sengketa antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah. Contohnya ada PMT contohnya, PMT yang punya nasabahnya udah akad pembiayaan tapi kok baru sebulan 2 bulan udah nggak bayar lagi gitu ya. Dia mengajukan gugatan prestasi ke pengadilan seperti itu. Atau sebaliknya, mungkin PMT yang dianggap melanggar akad ya perjanjian itu dia bisa memperkarakan ke pengadilan, dan itu menjadi kewenangan pengadilan agama untuk menyidangkan perkara itu. Walaupun sebenarnya cukup banyak sini item-itemnya di ekonomi syariah itu, ada bank syariah, ada asuransi syariah, ada obligasi syariah dan sebagainya. Tapi gambaran yang real sebenarnya yang kita alami di Wonogiri adalah sengketa antara lembaga keuangan syariah seperti BMT gitu dengan nasabahnya gitu. Oke. Ya baik, karena waktu kita melebihi ternyata terlalu asik ya kalau bicara pengadilan agama. Ya. Oke, sebagai closing statement Bapak mungkin bisa disampaikan. Iya, terima kasih. Senang sekali bisa hadir menyapa mitra pendengar GSM pada siang hari ini. Terima kasih atas banyak masukan, saran juga, testimoni termasuk itu. Kami PA Wonogiri selalu berupaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan berbagai layanan dan inovasi. Tentu kalaupun kami kemudian membuat banyak inovasi, kemudahan, termasuk bagaimana SDM yang ramah terhadap para pihak, itu bukan berarti kami mempermudah perceraian. Bukan, tapi itu bagian dari pelayanan untuk sepanjang masyarakat ke pengadilan kita layani dengan sebaik-baiknya. Tapi kita tetap berharap tentu perkara-perkara seperti perceraian itu bisa semakin lama semakin menurun, tentu dengan peran serta masyarakat, tokoh masyarakat ya, tokoh pemerintahan dan sebagainya, termasuk pernikahan dini semoga bisa semakin berkurang di Wonogiri ini, tentu dengan bantuan semua pihak. Dan harapan kita selalu tetap kita bahu-membahu, kalau bahasa Wonogiri nyawiji ya, nyawiji untuk bersama-sama membangun Wonogiri sesuai dengan bidang kita masing-masing. Terima kasih banyak Bu Kikin dan para mitra pendengar semua dimanapun Anda berada. Baik, terima kasih sudah berkenan hadir Bapak, dan saya Kikin yang sudah memandu acara ini mengucapkan terima kasih banyak kebersamaannya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang, sampai jumpa dan yuk sing.